Baik, terima kasih Pak Kepala BKN. Kami berikan kesempatan kepada teman media untuk menyampaikan pertanyaan melalui chat yang sudah kami sediakan. Dan kami memang tidak membuka secara langsung pertanyaannya. Tolong teman-teman media menyampaikan melalui chat yang sudah ada. Tadi ada yang menanyakan secara pribadi Pak ke kami melalui Humas, teman-teman media, apakah dimungkinkan tahun 2022 dan seterusnya itu penerimaan P3K guru ini berlanjut dan penerimaan CPNS untuk guru dan 147 jabatan yang dimungkinkan diisi oleh PPPK ini tetap juga diisi oleh CPNS Pak. Itu pertanyaan yang pertama Pak. Silakan Pak untuk ditanggapi. Baik. Untuk guru, tahun ini kami masih akan berkonsentrasi untuk melakukan seleksi 1 juta guru PPPK. 1 juta guru PPPK ini jumlah yang sangat besar. Rekor kami dalam melakukan rekrutmen itu adalah 200.000. 1 juta itu 5 kali lebih besar dari yang biasa kami lakukan. Jadi 1 juta guru ini diharapkan dapat mengisi kekosongan guru di semua sekolah yang ada di Indonesia. Sehingga tidak terjadi lagi permasalahan kualitas pendidikan karena tidak adanya guru. Nah, apakah tahun-tahun berikutnya akan dibuka kembali formasi guru PPPK maupun guru PNS? Ini tergantung dari formasi yang dibutuhkan. Berapa yang pensiun, berapa yang diperlukan untuk rekrutmennya, itu nanti akan dihitung kemudian. Kami berharap dengan 1 juta orang rekrutmen baru ini tidak terdapat lagi permasalahan dalam bidang pendidikan karena guru-gurunya sudah terpenuhi. Dan pengangkatan atau rekrutmen atau formasi yang akan diberikan kemudian adalah hanya untuk mengisi kekosongan yang terjadi apabila PPK yang ada mengundurkan diri atau PNS yang ada pensiun. Saya kira mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Bima. Kemudian Pak Bima, bahwa terkait dengan penerimaan P3K ini yang dikhawatirkan adalah mengenai kesejahteraan, mengenai pensiunnya Pak. Bagaimana pensiun untuk P3K ini terkait dengan untuk jaminan hari tuanya Pak. Manfaatnya apa bedanya dengan PNS yang sekarang ini? Maksudnya kepastian pensiun dari manfaat fully funded tadi yang disampaikan oleh Bapak tadi, apa bedanya dengan pensiun yang diterima oleh PNS saat ini? Kemudian juga ada kekhawatiran, yang kedua ini pertanyaan, ada kekhawatiran adanya tidak diperpanjang ketika mereka sudah dikontrak. Minimal 1 tahun, kemudian mereka nanti tidak diperpanjang masa kontraknya ini Pak. Bagaimana untuk menjamin keberlangsungan itu? Nah, untuk pensiun PPPK ini masih didiskusikan dengan intensif. Jadi sampai PP itu ditetapkan, tentu diperlukan transisi bagaimana bisa memberikan kesejahteraan pensiun bagi PPPK. Teman-teman di Kementerian PAN, BKN, dan juga PT Taspen sudah berdiskusi mengenai ini. Jadi ini bisa diberlakukan dengan asuransi pensiun bagi PPPK. Nah, teman-teman Taspen sudah menyiapkan skema untuk itu. Tinggal nanti bagaimana keputusan atau kebijakan dari pemerintah untuk
menetapkan pola pensiun PPK itu nanti akan dieksekusi oleh PT Taspen. Jadi di dalam undang-undang memang tidak dicantumkan mengenai jaminan pensiun bagi PPPK. Tapi bukan berarti tidak boleh didesain tata cara untuk mendapatkan pensiun bagi PPPK ini. Jadi ini upaya-upaya yang sedang kami lakukan untuk memberikan kesejahteraan yang memadai, baik dari sisi gaji, pendapatan, hak perlindungan, maupun juga kesempatan atau kemungkinan untuk mendapatkan jaminan pasca kerja atau pensiun yang kami akan coba susun bersama-sama dengan instansi lain, dengan Kementerian PAN-RB, dengan Kementerian Keuangan, dan dengan PT Taspen. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Nah, ada ketakutan bahwa PPK ini karena kontraknya dapat diputus dengan semena-mena. Tidak begitu. Jadi perjanjian kerja itu bukan hanya perjanjian mengenai batas waktu, tapi lebih kepada perjanjian apa-apa yang harus dilakukan dan bagaimana mencapai target-target pencapaiannya. Jadi perjanjian kerja itu isinya lebih akan ditekankan pada perjanjian kinerja. Kalau seseorang bisa memenuhi target-target kinerjanya dengan baik, tentu tidak perlu ada kekhawatiran dia akan diberhentikan. Karena sebagai ASN, memberhentikan ASN itu tidak mudah. Gitu ya. Jadi harus ada suatu prosedur dan penilaian objektif yang harus dilakukan. Nah, ini juga tidak perlu dikhawatirkan bahwa mereka hanya bisa bekerja setahun, setelah itu putus kontrak. Tidak begitu. Untuk memutuskan hubungan pegawai honorer saja tidak mudah, apalagi pegawai ASN. Nah, pada saat yang sama, PNS pun juga harus memenuhi kinerjanya. Jadi tidak ada zona nyaman lagi bagi PNS. Jadi kalau PNS tidak bisa dipecat, tidak juga begitu, karena kalau seorang PNS tidak memenuhi kinerjanya berdasarkan penilaian objektif, dia bisa saja mendapatkan hukuman disiplin dari sedang sampai berat. Dan berat ini bisa berupa pemutusan hubungan kerja, pemberhentian dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri, kalau kinerjanya tidak dilakukan dengan baik. Jadi saya kira tidak perlu ada kekhawatiran bagi PPPK ini untuk diberhentikan dengan semena-mena. Itu akan ada aturan yang ketat dalam penilaian kinerja PPPK. Untuk masalah guru, tentu ada tambahan-tambahan aturan yang akan diberikan oleh instansi pembina jabatan fungsional guru, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kriteria kinerja guru tentu nanti akan dibuat oleh teman-teman dari Kemdikbud untuk bagaimana menilai kinerja seorang guru secara objektif. Nah, kalau guru ini penilaiannya baik secara objektif, tentu tidak bisa dilakukan pemberhentian begitu saja. Karena PPPK ini mendapatkan NIP yang akan diberikan oleh BKN. Jadi setiap penerimaan, penetapan, dan pemberhentian seorang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja akan masuk dalam database ASN di BKN. Jadi tidak bisa PPK itu secara semena-mena memberhentikan PPK itu pejabat pembina kepegawaian tidak bisa secara semena-mena memberhentikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, jadi saya ingin menyampaikan bahwa ketakutan
Yang pertama, PPPK itu sama dengan tenaga honorer, tidak benar. PPPK itu bukan tenaga honorer. Dia adalah aparatur sipil negara yang sah, yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik dengan baik, meningkatkan kompetensi dan kinerja dari instansi pemerintah. Perjanjian kerja yang ditandatangani itu utamanya mencakup perjanjian target kinerjanya, bahwa di dalamnya ada kontrak mengenai jangka waktu kontraknya, itu memang lazim dalam setiap kontrak. Bahkan PNS pun juga menandatangani perjanjian kinerja, dan kalau dia tidak mencapai itu, seorang PNS dapat diberikan sanksi disiplin. Yang kedua, apa yang diterima oleh pegawai PPPK ini sama dengan ASN. Jadi bukan tetap di bawah UMR. Karena saya banyak menerima tudingan ini gajinya akan tidak memadai, gajinya akan kurang, tidak sesuai, tidak adil, atau tidak sama dengan ASN, tidak begitu. Gaji dan tunjangan PPPK sama persis dengan PNS sesuai dengan kelas jabatannya. Dalam kelas jabatan yang sama, mereka mendapatkan gaji dan tunjangan dan hak-hak yang sama. Jadi tidak ada perbedaan. Perbedaannya hanya pada dalam sistem pensiun. Itu pun kami sedang berupaya untuk membuat skema-skema pensiun agar yang dapat dinikmati oleh PPK ini tidak berbeda dari saudara-saudaranya yang menjadi PNS. Ini yang sedang kami upayakan untuk itu. Jadi tidak perlu khawatir bahwa PPPK ini adalah pegawai kelas 2 di birokrasi, tidak ada seperti itu. Karena kami hanya melihat ASN, bukan PNS dan PPPK lagi. ASN ini adalah satu kesatuan. PPPK juga masuk dalam profesi ASN. Sebagai Sekretaris Jenderal Kopri, saya juga perlu menyampaikan bahwa PPPK ini adalah anggota Korpri seperti PNS, karena Korpri ini adalah profesi ASN, bukan hanya profesi PNS saja. PNS dan PPPK itu adalah anggota Korpri. Mereka bukan tenaga honorer biasa. Mereka adalah aparatur sipil negara yang berwibawa dan dibutuhkan dalam melakukan pelayanan publik. Saya kira tidak ada perbedaan perlakuan di antara keduanya. Kalaupun ada penilaian mengenai persepsi bahwa kalau bukan PNS tidak bergengsi, itu dulu. Ke depan tidak ada lagi perbedaan antara PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Saya kira demikian yang ingin saya tegaskan. Mudah-mudahan ini bisa menjawab keraguan banyak orang bahwa PPPK ini bukanlah sekedar pekerjaan yang tidak mendapatkan apresiasi yang sama dengan PNS. Tidak, ini adalah suatu pekerjaan yang mulia, sama dengan PNS, dan masuk dalam profesi aparatur sipil negara. Demikian yang dapat saya